Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan email ya dari Google AdSense. Jadi email tersebut terkait masalah peraturan ataupun kebijakan terbaru dari Google AdSense. Jadi peraturan ataupun kebijakan tersebut mulai berlaku nanti di bulan Maret tahun 2022. Jadi seperti apa kebijakan ataupun peraturan dari Google AdSense tersebut? Jadi di sini saya akan membacakannya ya. Cara baru untuk mengelola dan melihat penghasilan YouTube Anda. Mulai bulan Maret dan dalam peluncuran selama beberapa bulan ke depan, Anda akan memiliki cara khusus untuk melihat penghasilan YouTube. Penghasilan YouTube akan muncul di akun pembayaran terpisah, bukan digabungkan dengan penghasilan AdSense lain dalam satu akun pembayaran. Jadi apa artinya? Untuk pengguna dengan penghasilan YouTube dan penghasilan AdSense lain, Anda akan dapat mengelola dan melihat penghasilan YouTube di akun pembayaran terpisah yang dapat diakses dari halaman pembayaran. Jadi apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalian itu tidak perlu melakukan tindakan apapun. Kedepannya semua penghasilan YouTube akan diposting ke akun pembayaran YouTube Anda, dan metode pembayaran atau nilai minimum pembayaran custom akan otomatis diterapkan. Jadi apakah ini akan mempengaruhi penghasilan kalian? Jadi jumlah pendapatan tidak akan berubah, tetapi pengguna dengan penghasilan YouTube dan penghasilan AdSense lain akan memiliki dua akun pembayaran terpisah. Setiap akun pembayaran harus mencapai nilai minimum pembayaran yang dapat mempengaruhi waktu pencairan pembayaran Anda. Jadi jika Anda saat ini memiliki penghasilan YouTube yang belum dibayarkan, penghasilan tersebut akan ditransfer ke akun pembayaran YouTube yang baru. Penghasilan YouTube dan penghasilan AdSense lain yang dibayar sebelumnya akan tetap dikaitkan dengan akun pembayaran AdSense Anda. Jadi kalau saya pahami ya dari isi email tersebut ya, jadi apabila kalian memiliki lebih dari satu produk yang dimonetisasi, saya ambil contoh jika kalian itu memiliki blog dan memiliki channel YouTube yang kedua-duanya itu sudah dimonetisasi, maka nantinya pembayarannya itu akan terpisah ya. Jadi kalau selama ini saat ini pembayarannya itu digabungkan ya, pendapatannya itu digabungkan. Jadi pendapatan kita di blog akan digabungkan dengan pendapatan kita di YouTube. Jadi nantinya pada bulan Maret tahun 2022 untuk setiap produk yang dimonetisasi pembayarannya itu akan terpisah ya. Jadi untuk pendapatan blog kita itu akan dipisahkan dengan pendapatan kita di YouTube. Jadi sebenarnya hal ini tidak ada masalah ya jika pendapatan di blog kalian ataupun pendapatan di YouTube kalian itu per bulannya itu lebih dari 1,3 juta. 1,3 juta itu nilai ambang batasnya ya. Tapi bagaimana jika pendapatan kalian itu per bulannya itu masih di bawah 1,3 juta? Tentu hal ini akan sedikit menjadi masalah ya buat kalian ya. Tentunya dengan peraturan yang baru ini kalian akan semakin lama ya gajiannya ya, apabila pendapatan per bulan kalian itu masih kurang dari 1,3 juta. Jadi kalian harus mengumpulkan 1,3 juta itu dalam waktu yang lebih lama dari biasanya, karena selama ini ya dengan peraturan yang lama, dengan peraturan yang sebelumnya, untuk pendapatan blog dan untuk pendapatan YouTube itu digabung. Jadi secara otomatis untuk kalian gajian itu lebih cepat ya. Tapi untuk peraturan yang baru nantinya, untuk pendapatan blog ataupun untuk pendapatan channel YouTube kalian itu akan terpisah. Jadi sampai di sini saya rasa kalian sudah paham ya apa yang saya maksud ya. Jadi untuk kalian yang memiliki satu produk saja, misalnya kalian hanya memiliki channel YouTube saja atau hanya memiliki blog saja, itu tidak ada masalah ya dengan peraturan ataupun kebijakan dari Google AdSense ini. Tapi berbeda halnya jika kalian memiliki dua produk atau lebih produk yang dimonetisasi. Jadi untuk tiap-tiap produk itu pendapatannya sendiri akan terpisah ya. Jadi kalau selama ini
untuk gajian itu kita bisa lebih cepat ya, karena pendapatan kita di blog dan pendapatan kita di YouTube itu digabung ya, sehingga kita lebih cepat untuk mengumpulkan nilai ambang batas tersebut ya, yaitu 1,3 juta. Jadi dengan peraturan yang baru nantinya kemungkinan kita akan memakan waktu yang lebih lama ya untuk gajian ya, karena untuk pendapatannya sendiri itu sudah dipisah, tidak bisa digabung lagi. Tapi jika blog kalian itu pendapatan per bulannya lebih dari 1,3 juta dan pendapatan YouTube kalian pun sudah lebih dari 1,3 juta per bulannya, hal ini tidak masalah ya. Peraturan ini, kebijakan ini tidak masalah untuk kalian. Jadi mungkin yang bermasalah jika pendapatan kalian di blog itu per bulannya kurang dari 1,3 juta dan pendapatan kalian itu di YouTube kalian itu pun per bulannya masih kurang dari 1,3 juta. Jadi mungkin kalian akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk gajian. Jadi saya rasa di sini sudah cukup paham ya. Mungkin itu aja sedikit informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian ya, teman-teman blogger yang juga nge-YouTube ataupun teman-teman YouTuber yang juga ngeblog. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.